Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian, baik muslimin maupun muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insya-Allah saya akan cuba untuk membawa puan-puan dan tuan-tuan sekalian membedah satu buku yang dihasilkan oleh seorang doktor dalam bidang Al-Quran yang bernama Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim. Ya, ini insya-Allah adalah buku yang ke-10 yang kita bedah dalam tahun ini. Jadi masih ada baki lagi 2 buku, bermakna insya-Allah dalam setahun dengan mengikuti program Dirami kita akan menghatamkan sebanyak 12 buku tanpa kita sedar, ya. Alhamdulillah. Dan kita pilihkan karya-karya orang-orang yang memiliki credibility dan capability dalam bidangnya masing-masing, yang semuanya itu mengarah pada khidmatul Quran lil Islam wa lil muslimina jami'an. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, rakan-rakanku yang saya hormati. Jadi malam ini ya kita akan berkelana untuk membincangkan buku yang tajuk asalnya adalah Mafatihu Tadabburil Qur'ani wan Najahu fil Hayati. Kunci-kunci mentadabbur Al-Quran dan kunci-kunci kejayaan dalam meraih kejayaan di dalam kehidupan. Ya, kunci-kunci tadabbur Al-Quran dan kejayaan dalam kehidupan. Ada perkara yang menarik mengapa buku ini saya pilih sebagai buku yang ke-10 untuk dibedah dalam siri Aku dan Buku, ya. Jadi sebetulnya bila kita hendak membedah satu buku, kita kena tahu apa latar belakang penulisannya dan adakah latar belakang itu sama dengan apa yang kita alami. Okey. Penulis buku ini yang bernama Dr. Khalid Al-Lahim adalah seorang pensyarah, ya, dan dalam dunia akademiknya sempat ditanya oleh salah seorang pelajarnya, iaitu mengenai bagaimana cara meraih kejayaan dengan menggunakan Al-Quran. Ya, itu antara latar belakang kenapa buku ini hadir dalam bentuk tulisan. Seketika itu Dr. Khalid Al-Lahim tidaklah menjawab persoalan anak muridnya itu, tapi merenung cukup lama untuk menjelaskan agar tidak berlaku kesilapan dalam memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran ialah kitab kebahagiaan, kitab kejayaan, kitab yang menghantarkan umat Islam pada kesuksesan dan kemenangan. Jadi apabila kita membuka buku ini, kita akan mendapati sebetulnya buku ini paduan atau kombinasi dua penulis. Pertama adalah tulisannya Dr. Khalid Al-Lahim yang mengupas tentang masalah tadabbur dilihat dari kunci-kuncinya untuk menuju kejayaan. Sedangkan separuh bukunya lagi adalah ditulis oleh Dr. Asma binti Rashid
Ruwaishid. Beliau ya, Dr. Asma ini menulis tentang kisah-kisah salafus soleh dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Sedangkan Dr. Khalid Al-Lahim adalah bagaimana merumuskan kunci-kunci tadabbur dengan melihat keadaan para salafus saleh ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi oleh penerbit Kiswah, ya, karyanya Dr. Khalid Al-Lahim dengan karyanya Dr. Asma Ar-Rashid disatukan sebagai satu bentuk kombinasi buku yang padu begitu. Ya. Jadi apabila kita buka buku ini, ya, perempuan dan tuan-tuan sekalian, bagi yang sudah memilikinya, kita buka dulu pada tajuk asalnya, ya, tajuk asalnya. Tajuk asalnya buku ini adalah Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, ya. Itu tajuk asli buku ini yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Lahim, ya, yaitu kunci-kunci mentadabur Al-Quran dan kesuksesan dalam kehidupan. Itu, ya. Kemudian apabila kita buka kepada daftar isi atau senarai kandungan, kita akan mendapati bahwa karya Dr. Khalid Al-Lahim ini diarahkan, ya, pada 3 perbincangan besar. Ya, pertama sebagai pengantar, muqaddimah, kenapa buku ini ditulis dengan huraian yang cukup panjang. Ya, kemudian yang kedua berbicara tentang masalah tadabbur Al-Quran. Apa makna tadabbur Al-Quran itu dan apakah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah dikatakan masuk dalam suasana tadabbur Al-Quran sehingga tak boleh dengan mudahnya nak klaim diri bahwa diri sudah berada dalam tadabbur, sementara tanda-tanda yang menunjukkan tadabbur itu masih belum terwujud. Jadi risau umat Islam masih terjebak dalam ilusi tadabbur. Maka disebutkanlah 7, ya, tanda-tanda dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah masuk dalam suasana tadabbur Al-Quran. Kemudian pada poin yang ketiga, penulis ini menjelaskan tentang 10 kunci untuk mentadabbur Al-Quran bagi meraih kesuksesan dalam kehidupan. Oke, dan 10 kunci itu diringkaskan dalam bentuk ungkapan yang sangat menarik sehingga mudah untuk diingat dan dapat diaplikasikan selangkah demi selangkah dalam kehidupan. Oke, dan bagian terakhir penutup, dan itu tak perlu untuk dibahas, cukup dibaca sendiri oleh para pemilik buku ini. Oke, jadi di sini pun Ustazah apabila membaca buku ini beberapa minggu yang lalu, ya, dan digabungkan dengan beberapa hari, ya, pada ketika ini, Ustazah boleh melihat bahwa beliau ini memiliki maklumat yang cukup banyak terkait tentang nas-nas Al-Quran, sehingga apabila Ustazah masuk pada pemaparan, ya, masuk dalam pembentangan tulisan beliau boleh mengaitkan tentang isu-isu semasa mengenai modul-modul, program-program, buku-buku yang diambil daripada barat dan dijadikan sebagai pegangan untuk meraih kejayaan. Sehingga beliau juga, ya, Dr. Khalid Al-Lahim ini menyeru untuk mengkaji Al-Quran dengan baik agar boleh mendapatkan kesan yang luar biasa dalam kehidupan, termasuklah kejayaan. Sungguh Quran itu menawarkan, ya, petunjuk-petunjuk untuk meraih kesuksesan. Saya tak kata Quran memberikan tips-tips ataupun petua-petua. Saya lebih suka memberikan hidayah, petunjuk dalam meraih kejayaan, kebahagiaan. Karena itu beliau juga menukil karya ulama yang menyeru di situ agar orang-orang yang terlibat dalam program NLP, ya, NLP, Neuro Linguistic Programming, ya, untuk mempengaruhi alam bawah sadar, yaitu dengan istilah subconscious mind, agar umat Islam yang belajar tentang ilmu ini segera berhenti dan kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran
Apabila dipenuhi hak-haknya, kita akan melihat pada sejarah umat Islam terdahulu pada zaman Rasulullah, di mana orang-orang kafir sendiri sampai terpukau. Terpukau artinya alam bawah sadarnya itu sudah dapat dirasuki oleh ketinggian bahasa Al-Quran, ketinggian diksi Al-Quran. Sehingga mereka mengatakan bahwa Quran itu kitab sihir. Sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dikeluarkan oleh seorang penyihir, walaupun mereka tahu Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Sampai-sampai Said Qutb pun ya pernah mengatakan, kenapa ketika Al-Quran mampu memukau dan seolah-olah mensihir orang-orang Arab ketika itu, kita hari ini sama sekali tidak mau menggunakan Al-Quran itu sebagai kitab ya bacaan kita, sebagai sumber ilmu kita untuk mempengaruhi diri kita agar maju seperti mana kejayaan yang diraih oleh orang-orang Islam pada ketika itu. Jadi cukup menarik ya perbincangan. Jadi yang jelas, buku ini mengandungi 3 perbincangan besar, kata pengantar yang merupakan latar belakang mengapa buku ini ditulis, dan yang kedua menjelaskan tentang ciri-ciri tadabbur yang sukses, dan yang ketiga membincangkan tentang 10 kunci mentadabbur Al-Quran dengan melihat keadaan orang-orang salafus saleh, orang-orang terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu hasilnya dibandingkan dengan keadaan orang sekarang, mengapa orang dahulu mampu mendapat pengaruh Al-Quran, orang sekarang tak mampu untuk mendapat pengaruh Al-Quran, apa masalahnya, sehingga muncullah 10 prinsip ataupun kunci dalam mentadabbur Al-Quran. Oke, kita mulakan dulu perbincangan buku ini karena kita nak bedah ya. Jadi kita kena belah ya selapis demi selapis. Akhirnya kita tahu urgensi buku ini dan mengapa kita perlu memiliki buku ini dan mengapa kita perlu membaca buku ini, begitu ya. Oke, bagian pertama adalah mengapa buku ini ditulis ya. Untuk mengetahui quality sebuah penulisan, kita akan tengok latar belakangnya sehingga nampak ilmiah ketidak buku ini. Ya, dan hampir semua buku seperti itu adanya. Oke, mengapa buku ini ditulis? Buku ini ditulis karena ada persoalan yang timbul daripada salah seorang murid beliau. Bahwa murid beliau bertanya, ya bagaimana cara meraih kejayaan dengan melalui Al-Quran. Ya, ini sebuah lontaran pertanyaan yang sangat besar dan sangat penting di saat orang-orang mulai terpedaya dalam meraih kesuksesan hidup itu melalui selain Al-Quran. Jadi beliau ketika ditanya oleh salah seorang studennya, beliau merenung cukup lama untuk menulis dalam sebuah karya agar tidak tersilap dalam memberikan jawaban seketika. Oke. Jadi beliau sendiri dalam prolog ataupun kata pengantar buku ini menjelaskan bahwa kejayaan, ya kalau orang Indonesia disebut kesuksesan ya, kalau di sini kejayaan, an-najah. Beliau mengatakan bahwa kejayaan itu sebetulnya adalah keluarnya seseorang daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan satu-satunya cara untuk supaya dapat meraih kejayaan dengan melalui Al-Quran adalah Iqra, yaitu membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Karena itu, dari awal mula turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sebetulnya dalam satu keadaan yang gelap, melihat keadaan kaumnya yang begitu yang begitu tersesat, sehingga untuk membawa kaumnya menuju kejayaan, Quran pertama kali turun menggunakan diksi Iqra, membaca. Jadi membaca inilah menurut Dr. Khalid Al-Lahim sebagai satu cara untuk
menuju kejayaan. Cuma perlu dijelaskan nantinya membaca yang seperti apakah itu. Ya, apakah membaca dalam bingkai tadabbur atau membaca dalam bingkai mencari pahala. Ya. Sehingga tidak memahami apa makna di sebaliknya, akibatnya tidak mampu untuk mengaplikasikan tuntutan-tuntutan di sebalik ayat-ayat tersebut. Itu dibincangkan oleh beliau. Iqra. Namun masalahnya ketika manusia itu ingin berjaya dalam kehidupannya, ada dua faktor yang menghalang manusia itu untuk berjaya. Lagi-lagi beliau menyatakan kegagalan manusia dalam meraih kejayaan itu melalui Al-Quran. Maksudnya dilihat dari perspektif Quran, apa yang membuat manusia itu gagal dalam meraih kejayaan? Ada dua faktor. Faktor pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu adalah lemahnya azam, yaitu kemauan keras itu tidak ada. Beliau mengambil sampel dalam Al-Quran mengenai firman Allah tentang Nabi Adam alaihissalam. Mengapa Adam gagal dalam meraih kejayaan untuk tetap berada di surga? Dikatakan dalam surat Thaha di situ bahwa Allah tidak mendapati Adam itu walam najid lahu azma, tidak mendapati azam yang kuat, tekad yang kuat. Kita boleh contohkan misalnya orang sakit, jika tidak ada azam untuk sembuh, tidak ada kemauan keras untuk sembuh, ia tidak akan mau untuk minum obat hatta dipaksa sekalipun. Sama anak-anak kita kan, anak-anak yang masih bodoh, masih dalam tahap perkembangan menuju kesempurnaan. Tetapi anak kita yang bodoh itu tidak memiliki azam untuk berubah jadi anak pandai. Jadi kita paksa bagaimanapun untuk belajar, ya susah. Begitu. Jadi azam ini faktor internal yang boleh menjadikan seseorang itu berjaya. Sekuat mana kita dalam memahami ayat Quran, membaca ayat Al-Quran, mentadabur ayat Al-Quran. Ada tak azam dalam diri kita? Yang kedua, hatta kita punya azam sekalipun untuk membaca Al-Quran demi mengeluarkan diri kita daripada gelapnya kebudayaan, gelapnya peradaban. Setan tidak pernah terima kalau kita ingin berjaya masalahnya. Inilah faktor eksternal itu. Ya, setan. Dimana setan itu sudah dari awal mengatakan bahwa dirinya itu adalah musuh kepada manusia, kepada anak Adam. Dan hal itu boleh dirujuk dalam kitab. Jadi Ustazah hanya bincang dalam kitab semuanya. Cuma Ustazah sintesiskan, maksudnya Ustazah kronologikan dalam bahagian pengantar ini. Sehingga puan-puan akan menemui ayat-ayat yang Ustazah sebutkan tadi itu. Jadi syaitan itu dalam surat Thaha dikatakan oleh Allah bahwa ia adalah musuhnya Adam. Ya. Apatah lagi orang tak punya azam, syaitan paling mudah untuk menerkam. Yang punya azam aja syaitan boleh pesongkan dan menggunakan pernak-pernik kehidupan dunia yang begitu memukau. Apatah lagi tidak ada azam. So ada kejayaan versus kegagalan. Kegagalan itu dilatar belakangi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Internal dalam manusia itu sendiri yang tidak ada azam yang kuat seperti mana Adam sehingga gagal. Dan juga faktor eksternal di mana syaitan memang tidak pernah terima kalau manusia itu hendak mendapat petunjuk Al-Quran, tidak mau terima, dia akan serang daripada arah mana saja. Lalu, kalau ini dikatakan sebagai faktor kegagalan, maka faktor kejayaan itu adalah dengan iqra, yaitu al-qira'ah, membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran perlu difahami bahwa membaca Al-Quran di sini bukan setakat membaca huruf-hurufnya untuk meraih pahala, tapi membaca dalam bingkai tadabbur untuk boleh menghalang pelakunya daripada melakukan perbuatan dosa. Apabila bacaan Quran masih belum mampu menghalang seorang pembaca daripada melakukan dosa, itu tandanya dia belum baca Quran. Itu kata siapa? Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang baca Al-Quran, hendaknya bacaan itu boleh menghalang dirinya untuk berbuat dosa. Ketika bacaan Al-Quran tidak mampu untuk menghalang dirinya untuk
berbuat dosa, itu tandanya dia belum baca Quran. So, membaca Quran di sini bukan membaca macam kita hari ini yang meraih huruf demi huruf demi untuk mendapat pahala. Kalau disuruh untuk tadabbur, apa salahnya kita baca? Kan baik semata. Itu jadi masalah sebetulnya. Ya, karena itu Gunung Ganang tidak pernah hancur sekiranya Gunung Ganang itu tak punya akal untuk mentadabbur Al-Quran. Demikian juga keegoan kita tidak akan hancur sekiranya kita tidak membaca dalam bingkai tadabbur Al-Quran. Jadi kejayaan itu faktornya adalah adanya qiraah. Qiraah yang macam mana ini? Itu yang perlu ditanyakan. Penulis sekali lagi menjelaskan, qiraah yang dimaksudkan adalah bacaan yang diletakkan pada solat malam. Allahu Akbar. Saya pun bila membaca, saya merinding sendiri. Jadi kejayaan umat Islam itu adalah ketika mereka membaca Al-Quran dan bacaan itu dipadukan dalam solat, diletakkan dalam solat, sehingga terbit benih-benih keimanan dalam hati manusia. Dan keimanan dalam hati manusia inilah sebagai al-muntalaq, titik tolak untuk melangkah pada amal-amal soleh lainnya. Maka penulis buku ini, yaitu Dr. Khalid Al-Lahim, mengambil satu petunjuk tentang kejayaan dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Fatah, surah kejayaan, surah pembukaan negeri kota Mekah. Pada surah yang ke-48, ya, ayatnya yang ke-29. Kenapa umat Islam mengalami kejayaan pada masanya? Khususnya pada zaman Rasulullah disambung dengan Khulafaur Rasyidin. Karena mereka, para sahabat ini, membaca Al-Quran dan meletakkan bacaannya itu dalam qiyamul lail, dalam solat. Soal qiyamu bil Quran wal qiyamu bil lail itu sebetulnya tidak ada bezanya. Menegakkan Al-Quran itu tandanya membaca Al-Quran dekat solat. Dan apabila solat yang dipilih itu solat malam, itu tandanya qiyamul lail. So qiyamul lail tidak akan pernah lepas daripada Al-Quran. Namun malangnya orang hari ini mengatakan bahwa qiyamul lail itu fokus pada solat, tidak mensepadukan dengan qiraatul Quran seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga penulis ini mengatakan letak kejayaan, ya, melalui Al-Quran adalah membaca Al-Quran itu sendiri dalam solat untuk menimbulkan benih-benih keimanan dalam hati, sehingga benih-benih keimanan ini menjadi titik awal manusia untuk melakukan amalan-amalan lain selain daripada salat itu sendiri. Maka salat itu adalah perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah. Bukan ditanya rukuknya, sujudnya, ditanya juga tentang Al-Qur'annya yang dibaca dalam salat. Sudahkah diamalkan di luar salat? Sudahkah menjernihkan hatinya? Sudahkah memberikan nutrisi pada kalbunya? Itu yang akan ditanyakan. Perhatikan ayatnya. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah generasi yang berjaya, generasi yang meraih kejayaan, dan ciri kejayaannya itu, ya, adalah ditunjukkan melalui interaksi mereka yang cukup cantik terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran dijadikan sebagai bacaan yang menghiasi sholat mereka. Sehingga kan mereka berani dengan musuh, bertindak penuh kasih dengan sesama umat Islam. Ya, setiap malamnya, hari-harinya dipenuhi dengan rukuk sujud, semata-mata untuk mencari kurnia Allah dan juga ridha Allah. Tanda kedekatan mereka dengan Allah itu adalah dalam wajahnya itu terdapat bekas-bekas sujud. So kita sekarang,
adakah generasi pada umat Islam hari ini seperti generasi para sahabat? Di manakah Al-Quran diletakkan oleh generasi hari ini? Al-Quran diletakkan dekat rak buku. Al-Quran diletakkan dalam tampalan-tampalan, modul-modul instan. Al-Quran cuma diperlukan untuk justify teori barat. Al-Quran cuma dirujuk ketika perlu. Al-Quran cuma sebagai penghias bibir. Dikatakan sebagai seorang muslim, maka membaca Al-Quran. Itu saja. Jadi tidak seperti mana apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Oke? Jadi itu berbicara tentang masalah kesuksesan dalam versi Al-Quran menurut Dr. Khalid Al-Lahim. Daripada surah Al-Fatah tadi itu, ayat yang ke-29, maka penulis mengatakan inilah titik awal di mana Al-Quran akan dikatakan sebagai kitabun najah, kitab kejayaan, kitab kesuksesan. Nah, itu dia. Dengan merujuk kepada tata cara para sahabat dalam meraih kejayaan melalui namanya Al-Quran. So, untuk meraih kejayaan melalui Al-Quran ini, maka penulis membuat sebuah ilustrasi yang penting untuk diketahui para pembaca. Apakah ilustrasinya itu? Ilustrasinya adalah bahwa Al-Quran itu laksana samudra. Jika samudra itu ada permukaan, ada dasarnya, maka Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Oke. Permasalahannya adalah di manakah letak keindahan samudra? Adakah keindahan samudra itu ada pada permukaannya atau pada dasar lautannya? Di manakah letaknya barang-barang berharga di samudra itu? Adakah di permukaannya berbentuk buih ataukah di dasar samudra itu yang berbentuk, Masya Allah, berbentuk apa? Berbentuk barang galian, barang apa? Kalau kita katakan sekarang itu ya, bukan cuma ikan-ikan saja yang berharga di dalam ya, bukan cuma mutiara dalam lautan saja, tetapi dewasa ini telah menemukan bahwa emas itu, emas ya, logam mulia itu ditemukan paling banyak di dasar lautan. Pada kedalaman 2000 meter, maknanya 2 kilo. 2000 meter maknanya sudah dalam lah. Dan untuk mengoreknya itu perlu 1000 orang untuk menggali dalaman itu, karena amat berbahaya. Dan sekiranya barang kemas itu dikeluarkan dari dalam lautan itu, ini saya tambahkan sendiri ya, itu tiap-tiap individu di dunia, ya sekitar ada 6 miliar ya, 6 miliar penduduk dunia ya, itu setiap orangnya boleh mendapatkan 1 ton emas. Saya kata Allahu Akbar. Tapi kenapa umat Islam ini macam terpuruk je ekonominya? Ya itu tadi, kurang menghargai mana Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu ketika bincang tentang lautan, sudah sebut. Dan daripada lautan yang Allah tundukkan, ada perhiasan yang boleh kamu dapatkan. Hilya. Hilya itu bukan jangan difahami cuma mutiara, tapi emas juga di dalamnya. Dan jika dikeluarkan emas itu, 1 orang boleh dapatkan 1 ton. So, apa letak kekurangan manusia di dunia ini? Allah dah bagi nikmat, cuma kita sendiri yang tidak menganggap Quran sebagai masdar lil hadara wal ma'rifah, sebagai sumber peradaban sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Itu masalahnya. Dan kita menjadikan buku-buku barat itu sebagai sumber rujukan, padahal itu buku sekunderi. Orang barat itu mengkaji Al-Quran terlebih dahulu. Itu masalah kita. Hanya dibagi hampas-hampasnya tapi mau terima sahaja. Mereka pandai karena menggunakan potensi ahsani takwim. Yang kita tak pandai karena kita malas gunakan potensi ahsani takwim. Kita mau jadi je apa mereka kata, jom kita ambil, kita islamisasikan. Itu pekerjaan kita hari-hari. Iya kan? Parenting pun macam itu. Ya. Pendidikan macam itu. Diambillah 7 modul pendidikan barat, biar macam Islami gitu, diletakkan bagian sekian, Qurannya sekian, sekian Qurannya sekian. Malulah kita sebetulnya, malu sangat.
Maka penulis menghalang kita, jangan sampai kita menjadikan buku-buku barat sebagai modul untuk meraih kejayaan dengan mengenepikan Al-Quran. Oke. Udah, boleh renung sekarang? Jadi kalau misalnya samudra itu tadi ada luaran, ada permukaan, ada juga dalaman dasarnya, maka Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya Al-Quran itu orang ramai membacanya saja. Batinnya Al-Quran yang berupa tadabbur, ramai orang meninggalkannya. Karena tadabbur mesti dalam bingkai tafakkur, dan itu agak memeningkan pada awalnya, tapi indah pada akhirnya. Oke. Ketika Al-Quran sudah dikatakan oleh penulis sebagai kitab kebahagiaan, kitab kejayaan, kitab kesuksesan, maka penulis menyatakan bahwa bukunya ini bukanlah buku yang mengandungi tentang himpunan teori, himpunan hipotesis, tapi sekadar himpunan langkah-langkah praktis. Ya. Yang langkah-langkah praktis ini dapat diamalkan tahap demi tahap dengan mengkaji keadaan-keadaan para salafus saleh, orang-orang terdahulu ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, begitu. Jadi jangan lupa bahwa buku ini bukan himpunan teori, bukan himpunan konsep ataupun hipotesis, tapi setakat merumuskan kaedah-kaedah praktis dengan menjadikan para salafus saleh sebagai objek kajian dalam buku ini. Apa yang mereka lakukan? Kenapa Al-Quran pada zaman mereka itu mampu mempengaruhi seluruh lapisan dalaman mereka dan tercermin dalam tingkah laku mereka? Mengapa? Dan ketika mana penulis ini sudah mengkaji keadaan-keadaan para salafus soleh dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka penulis ini mencoba untuk membandingkan keadaan salafus soleh dengan keadaan orang hari ini, dengan keadaan kita. So, ada orang terdahulu sebagai sampel, ada orang sekarang yang dijadikan sebagai objek perbandingan. Ya, perbandingan. Jadi, orang dahulu itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan lepas dari 3 perkara, yaitu dengan Al-Quran itu sendiri sebagai sumber pengaruh, dengan hati mereka sebagai objek yang dipengaruhi, dengan metode tadabbur mereka untuk sebagai perantara bagi memasukkan pengaruh dalam hati. 3 perkara ini. Oke, dilihat daripada unsur yang pertama, yaitu kitab Al-Quran sebagai kitab pengaruh yang mempengaruhi. Penulis melihat bahwa Quran dari dulu sampai sekarang sama aja statusnya sebagai kitab pengaruh. Tidak berubah lafaznya, tidak berubah hurufnya. So dari segi yang pertama ini, aspek yang pertama ini tidak ada masalah. Dibandingkan antara Quran dulu dengan Quran sekarang tidak berbeza. Ya. Tapi mengapa pengaruh Quran itu pada zaman sekarang, pada konteks kita hari ini, tidak berpengaruh dalam hati kita? Sedangkan pada konteks orang terdahulu berpengaruh pada diri mereka. Maka berbagi dua perkara yang bermasalah. Mungkinkah masalahnya itu terletak pada objek yang dipengaruhi, yaitu hati manusia, ataukah terletak pada perantara, yaitu tadabbur bagi meletakkan pengaruh dalam hati manusia, atau bukan salah satunya tapi dua-duanya? Maka atas dasar 2 perkara inilah penulis fokus untuk membincangkan tentang kunci-kunci tadabbur bagi mempengaruhi hati manusia untuk meraih kejayaan melalui Al-Quran. Begitu. Jadi ini ceritanya di situ. Oke. Dan beliau juga memberikan satu motivasi yang besar dalam pembukaan ini, dalam prolog ini, bahwa
Orang terdahulu ketika mendapat pengaruh Al-Quran itu bukan dalam hitungan setahun 2, setahun 3, setahun 4. Tidak. Kita ini baru belajar, baru sekali nak mula tadabbur, sudah pening, sudah kata, aku pening lah, aku tak tahulah. Oke, maka penulis memberikan satu motivasi besar dan juga motivasi untuk diri saya sendiri dengan menukil keadaan seorang salafus soleh yang bernama Sabit Al-Banani. Oke, apa yang sudah saya kemukakan ini tak keluar daripada pengantar buku. Ya, jangan risau, maka miliki buku. Siapakah Sabit Al-Banani itu? Diceritakan bahwa Sabit Al-Banani ini mengkaji Quran itu dengan susah payah selama 20 tahun. Dan mengaku selepas 20 tahun itu, beliau merasakan 20 tahun kenikmatan Al-Quran. Selepas 20 tahun bersusah payah itu, dia merasakan 20 tahun kemudian halawatul Quran, kemanisan Al-Quran. Saya ketika baca ini, saya terus melihat diri saya. 20 tahun, saya berapa? Saya berapa tahun belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan sudahkah saya sekarang sudah masuk pada kenikmatan Al-Quran? Kalau belum masuk juga, ada yang silap dalam interaksi saya selama ini dengan Al-Quran. Jadi akhirnya saya cek diri saya sendiri, nanti puan-puan pun cek diri puan-puan sendirilah. Jadi akhirnya saya mulai merenung dengan keadaan Sabit Al-Banani ini. Merenungkan keadaan saya sendiri, membandingkan orang salafus soleh dengan diri saya. Akhirnya saya melihat pada usia 16 tahun saya mulai belajar spesialisasi saya dalam bidang ilmu agama. Karena di Indonesia itu kalau sudah masuk umur 16 tahun boleh pilih. 16 tahun sudah boleh pilih jurusan mana. Jadi saya melepaskan ilmu sains saya melepaskan ilmu matematik saya, biologi saya, sosial saya memang lepas semuanya. Menurut apa kata orang tua lah. Dan saya masuk pada bab agama dengan literasi buku-buku tebal dari Arab. Ya, ketika saya umur 16 tahun. Di situ saya mulai menghafal Quran. Saya fokus Al-Quran, saya menghafal Quran. Saya fokus belajar ilmu balaghah, saya fokus belajar tafsir, ulumul Quran, ulumul tafsir, usulul hadis, saya belajar semuanya itu. Walaupun boring saya belajar, tapi saya tahu saya belajar. Dari usia 16 tahun. Bila saya masuk di university, saya teruskan belajar sama usuluddin, belajar tentang Quran dan Sunnah. Sampai akhirnya ketika saya umur 22 tahun, saya memilih spesialisasi dalam bidang usulul hadis, tentang masalah ilmu hadis. Tapi semata-mata untuk berkhidmat pada ilmu tafsir. Nak fahami tafsir melalui riwayat Nabi yang sahih. Maka saya belajar hadis. Penat, letih. Betul letih. Dari umur 16 tahun itu saya letih. Saya payah. Sampai akhirnya saya berkawin umur 26 tahun. Dan umur 26 tahun saya menikah, berkawin, dan saya pergi ke Malaysia. Pertama masuk di Malaysia, pada bulan yang kedua duduk di Malaysia, saya diminta untuk mengajar tafsirul Quran di Bangi. Jadi umur 26 tahun saya sudah mengajar. Selepas umur 16 hingga umur 26 saya belajar tentang kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah Al-Quran. 10 tahun saya belajar. Akhirnya umur 26 tahun saya mengajar Al-Quran di Malaysia. Sampai sekarang umur 41 saya mengajar Al-Quran. Bermakna sudah 25 tahun saya belajar sekaligus mengajar dan berusaha untuk mengamalkan apa yang saya pelajari dalam bingkai tadabbur, tafakkur, ta'amul pada beberapa tahun sebelum ini. Maknanya 25 tahun saya belajar mengajar. Ya. Atas kemurahan Allah, kasihan mungkin tengok saya. Adalah mungkin sedikit, ya. Walaupun saya tak kata senikmat orang terdahulu, belum lagi. Tapi Allah sudah bagi halawah, bagi kenikmatan.
tentang Al-Quran itu setelah saya pelajari 25 tahun. Kalau misalnya umur saya ke hadapan itu mengikut umur rata-rata manusia, mengikut umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umurnya Abu Bakar, umurnya Umar, 63 tahun. Dan dalam hadis Nabi memang tidak melebihi daripada 70 tahun rata-rata manusia itu. Jikalau umur saya masih ke hadapan ini ada umur saya, maksudnya usia saya penutup adalah 63 tahun, so saya ada masa 22 tahun. Saya berharap, ya Allah, hendaklah Engkau jadikan 22 tahun ini masanya saya untuk mengecapi kemanisan Al-Quran. Sebab Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Quran itu nikmat. Boleh dirujuk dalam Al-Quran, misalnya penulis juga mengatakan bahwa Quran itu adalah nikmat, Quran itu adalah halawah, manis, dengan menukil ayat Allah dalam surah At-Tur ayat 29. Fadzakir fama anta bini'amati rabbika bikahinin wala majnun. Bahwa Allah ketika mengungkapkan kata Al-Quran itu dengan menggunakan kata nikmat. Nikmatnya bukan nikmat menggunakan tak bulat, yaitu tak marbuta, tetapi menggunakan tak mabsuta, tak perahu. Itu tandanya nikmat yang abadi, itulah Al-Quran. Jika Allah mengatakan Al-Quran itu adalah kitab nikmat, penuh nikmat, pertanyaannya, sudah nikmatkah kita membaca Al-Quran? Nah, itulah akhirnya saya belajar daripada kisah Sabit Al-Banani. 20 tahun bersusah payah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran. 20 tahun kemudiannya Allah kurniakan kemanisan Al-Quran, kenikmatan Al-Quran. Oke, dan letak kenikmatan Al-Quran adalah penulis mengatakan ramai orang, ya ini fakta objektif ya, ramai orang yang sebelumnya tidak memiliki kelebihan sama sekali untuk dibanggakan, namun ketika mereka bekerja keras untuk mentadabbur Al-Quran, ya, mereka berubah, akhirnya menjadi manusia yang berkedudukan tinggi, dikenali oleh orang dan dirujuk oleh orang. Ini karena Al-Quran. Dan saya melihat ramai saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dari backgroundnya yang zero, belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, apapun rintangan dihadapi dengan jayanya, akhirnya mereka dikenal dengan keilmuannya terhadap Al-Quran. Quran ketika diilmui dan diamalkan, dia mengangkat derajatnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang belajar ayat-ayat Allah dan mengamalkan hasil pembelajarannya itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oke, ini baru pengantar ya. Maka fokus penulisan buku ini adalah menghurai tentang langkah-langkah praktis yang dapat diamalkan oleh para pembaca Al-Quran bagi meraih kejayaan dalam kehidupan dengan merujuk apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Oke, tapi sebelum masuk pada kunci-kunci tadabbur Al-Quran untuk meraih kesuksesan itu, penulis sekali lagi menjelaskan tentang hakikat tadabbur. Dan saya melihat ulasannya karena penulis bukan nak membincangkan tentang teori ataupun hipotesis. Jadi buku ini datar artinya tidak mengandungi konflik ya. Pandangan sekian tidak ya. Tapi penulis mengatakan, kalau saya ringkaskan, dikatakan tadabbur ya, menyelami ke dalam makna Al-Quran itu adalah dengan proses perenungan, proses pemikiran dan proses pemahaman untuk akhirnya diamalkan. Itu tadabbur menurut versi Dr. Khalid Al-Lahim, yaitu tadabbur itu memerlukan perenungan, memerlukan pemikiran, memerlukan pemahaman, dan untuk kemudian menghasilkan ilmu untuk diamalkan. Itulah tadabbur ya, tadabbur. Maka beliau menukil pandangannya Hasan bin Ali tadi, bacalah Al-Quran sehingga Al-Quran itu boleh menghalang kamu daripada melakukan dosa. Sekiranya bacaan Al-Quran kamu itu tak boleh menghalang kamu daripada melakukan perbuatan dosa, itu tandanya kamu masih belum membaca Al-Quran dalam bingkai tadabbur tadi itu, yaitu merenung, memikir, memahami untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian, agar kita tidak terjebak oleh ilusi tadabbur diri, maka penulis menjelaskan sebanyak 7 tanda kejayaan seseorang dalam bertadabbur. Ya, 7 tanda. Marilah kita checklist diri kita
Adakah ketika selama ini kita berinteraksi dengan Al-Quran telah mendapati 7 tanda ini, kesemuanya atau 1 atau 2 atau 3 terpulang, tetapi dapat 1 saja, itu sudah masuk dalam kategori tadabbur. Tak dapat 1 saja, itu keluar daripada tadabbur. Oke, sekarang mari dengar baik-baik. Ya, betul ke tidak bahwa kita itu sudah bertadabbur? Apa tanda-tanda bahwa kita ini sudah bertadabbur? Maka saya coba tolong bacakan dalam buku ini, ya. Puan-puan yang memiliki buku ini boleh terus dibuka, ya, boleh terus dibuka muka surat, ya. Saya karena kita beda buku, maka saya coba untuk membuka muka surat mana yang mengandungi tanda-tanda tadabbur yang berjaya itu. Okey, saya bacakan yang pertama. Bersatunya hati dan fikiran saat membaca untuk merasakan ketakjuban dan kekaguman terhadap Al-Quran. Ada kata Allahu Akbar. Tak fokus lah Ustazah, sikit-sikit pegang handphone. Tak ada rasa kagum dan takjub pun. Okey, yang kedua, menangis karena takut Allah. Ini pun ya kadang juga lah Ustazah. Okey, dah lah tadabbur itu namanya. Maknanya kalau dah menangis faham. Tapi masalahnya ada orang menangis itu bukan karena faham, tapi lantunan koriknya yang merdu. Okey, yang ketiga, bertambah khusyuk. Tambah khusyuk artinya tambah merendah, bertambah rasa hina, bertambah rasa kerdil, bertambah rasa ingin berjumpa Allah begitu. Bertambah tak khusyuknya? Allah, belum juga Ustazah. Okey. Yang keempat, bertambah imannya, dari iman menuju yakin. Ya. Ada ke tak iman kita bertambah? Tanda iman itu maknanya semakin kita melakukan ketaatan selepas kita membaca Al-Quran itu. Okey Ustazah. Yang kelima, rasa seronok sangat, bahagia dan damai sangat bila membaca Quran itu. Kalau yang ini saya rasa belakang saya panas Ustazah kalau baca Quran nih. Dan selesai, saya selalu tengok muka surat. Dah habis ketak Al-Kafinya. Ini berapa muka surat Al-Kafi ini ya? Baca hari Jumat. 6 lembar lah. 12 muka surat. Aduh lamanya. Ditengok. Itu tandanya belum lagi tadabbur. Yang keenam, merinding karena takutkan Allah. Lalu selepas itu dirinya dikuasai oleh perasaan yang tenang. Pernah merinding. Pernah kulit-kulit badan kita meremang. Itu tandanya sudah tadabbur. Yang ketujuh, bersujud menyungkur sebagai tanda pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar Ustazah. Macam mana ya tadabbur Quran Ustazah belum melahirkan perkara ini? Nah, itu akan dibincangkan. Itu yang akan dibincangkan. Okey. Dan ayat-ayatnya semuanya disebutkan di sini. Ya. Ayat-ayatnya semua disebutkan ya. Kalau misalnya menangis, ayat apa, tambah iman, ayatnya apa, sujud, ayatnya apa, tambah khusyuk, ayatnya apa, merinding, ayatnya apa, berfikir, ayatnya apa, seronok, ayatnya apa, semuanya ada dalam buku ini ya. Okey, barulah kita melangkah kepada 10 langkah praktis yang boleh diamalkan setahap demi setahap bagi orang-orang yang ingin merasakan kejayaan melalui Al-Quran. Okey, ada 10. Untuk mudah ingat, itu kelebihan penulis. Penulis setiap ada apa ya? Ada kunci-kunci, ada kaedah-kaedah itu beliau meringkas dalam ungkapan orang Arab, ya, meringkas dalam ungkapan orang Arab. Okey, kalau di sini dalam buku kita ini boleh dibuka pada muka surat secara amnya pada muka surat 43. Pada muka surat 43 di sini penulis menyatakan ada 10 kunci tadabbur Al-Quran yang disingkat dengan ungkapan liislahin tartaji. Liislahin ya kerana ya atau untuk perbaikan, tartaji engkau bergerak ya, bergeraklah untuk melakukan tindakan perbaikan ya, liislahin tartaji ya, untuk perbaikan bergeraklah. Li i
islahin. Ya, ada 6 dulu. Li islahin itu lam, li, is, alif, sod. Ya, li is, la, lam, alif, ha. Ya, li islahin. Li islahin. Coba. Li islahin. Yaitu lam, alif, sod, lam, alif, ha. Baru tartaji. Ta, ro, ta, jim. Coba hafalkan. Li islahin tartaji. Li islahin tartaji. Ya. Lam, alif, lam, alif, sod, li is, ya. Lam, alif, sod, lam, alif, ha. Lam, alif, ya. Lam, alif, sod, lam, alif, ha. Li islahin ta, ro, ta, jim. Ya, lam, alif, sod, lam, alif, ha, ta, ro, ta, jim. Apa maksudnya lam itu? Lub. Jadi untuk mentadabbur Al-Quran itu, permasalahannya pertama adalah objek yang akan dipengaruhi sekaligus alat untuk memahami, memikir, yaitu lub. Maka disebut lub di sini. Penulis sangat cermat dalam memahami bahwa alat untuk berpikir, untuk memahami itu adalah qalbu, bukan brain. Jadi saya melihat mana-mana individu yang sudah belajar Al-Quran dengan mendalami lafaz-lafaz Al-Quran penuh makna, penuh mukjizat, mereka tidak mengatakan bahwa berpikir itu menggunakan brain. Saya dapati Al-Imam Ibnu Qayyim, termasuk beliau nih, Dr. Khalid Al-Lahim, Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi masalahnya kenapa ada orang belajar Al-Quran itu tetap mengatakan bahwa berpikir menggunakan brain. Itu yang saya pun rasa hairan. Ya. Sehingga kita melihat ya, macam Nu'man Ali Khan mengatakan bahwa kita berpikir menggunakan heart, menggunakan qalb. Ya, termasuk Khalid Al-Lahim menggunakan qalb. Ulama terdahulu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Qayyim, atau ulama seperti mana Al-Imam Al-Ghazali berpikir mesti menggunakan qalb. Dan qalb yang murni, yang bersih namanya lub. Maka disingkatlah lam, lub. Oke, lub. Lam adalah hati. Lam adalah lub, yaitu hati yang bersih yang digunakan untuk memikir, hati yang akan juga dipengaruhi untuk melahirkan tanaman-tanaman ketaatan nantinya. Kemudian li alif itu adalah ahdaf, yaitu tujuan-tujuan. Membaca Al-Quran itu kalau boleh jangan, bolehlah gitu. Kalau boleh, bahasa halusnya kalau boleh jangan hanya difokuskan pada meraih pahala tiap-tiap huruf yang dibaca. Penulis tidak bersetuju. Karena itu, kalau boleh, ketika baca Al-Quran itu, niatkan serentak ya tujuan-tujuan lain. Ya, tujuan-tujuan lain. Tujuan-tujuan lain itu disebutkan penulis 5 perkara yang boleh dimasukkan. Disingkat, diringkaskan dengan ungkapan summa sya'a. Ya, summa kemudian sya'a tersebar. Summa sa itu adalah as-sawab, dapat pahala. Niatkan untuk dari pahala. Mim, niatkan untuk munajat ketika ada masalah. Mim ya, munajat masalah. Munajat itu bermunajat ya. Masalah itu memohon, permintaan. Ya, summa yaitu gunakan Quran itu, niatkan membacanya adalah untuk meraih pahala, untuk digunakan munajat nanti, untuk digunakan memohon. Ya, memohon. Quran digunakan untuk memohon. Ya. Sya'a. Ya, summa sya'a. Ya, summa sa untuk meraih pahala, mim untuk munajat dan untuk memohon, shin adalah untuk syifa, untuk berobat, ain adalah untuk
ilmu, mendapatkan ilmu. Ainnya lagi adalah untuk beramal. Thumma sya'a, sawab, pahala. Mim, apa tadi mim? Munajat dan masalah. Shin, untuk syifa, yaitu untuk meraih perawatan, obat. Ain, untuk mencari ilmu. Ain lagi untuk mendapatkan amal. Nih, ya, maka penulis di sini mengatakan ramai orang-orang menghafal Quran setakat membaca, menghafalnya, tapi bila sampai pada ayat-ayat yang patutnya untuk diamalkan, dia lalui begitu saja tanpa adanya kefahaman. Jadi rugilah. Itu ahdaf, itu tujuan-tujuan. Ya, berdua ya. Li, lam, alif. Alif adalah al-ahdaf, yaitu tujuan-tujuan. Li, is. Kemudian sob ini adalah as-salah. Di mana kita meletakkan bacaan Al-Quran? Ketika kita salat. Oke, maka penulis menjelaskan ya pada poin yang ketiga tentang salat ya, bahwa salat ini dengan Al-Quran jika dipadukan dia akan membentuk kehidupan. Allah. So, Quran dianggap sebagai oksigen, sedangkan salatnya dianggap sebagai hidrogen. Ya, perpaduan antara oksigen dengan hidrogen akan menghasilkan air, dan air itulah yang dikatakan sebagai sumber kehidupan. Jika Quran diletakkan dalam salat, maka hiduplah kalbu kita. Itulah nutrisi untuk kalbu kita. Maka Sa'ad bin Hisham pernah bertanya pada Aisyah tentang salat malamnya Rasulullah. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya ya melakukan qiyamul lail, yaitu membaca Al-Quran pada waktu malam, itu selama setahun. Karena ayat yang terakhir dalam surah Al-Muzammil itu ditahan oleh Allah. Ketika sudah sampai setahun lamanya, baru ayat terakhir surah Muzammil itu diturunkan oleh Allah. Bermakna bahwa hukum qiyamul lail daripada wajib selama setahun bertukar menjadi sunnah pada tahun kemudian. So ada satu perkara yang menarik. Mengapa Allah memerintahkan Nabi ketika di Mekah bersama para sahabatnya itu untuk melakukan qiyamul lail dengan meletakkan Al-Quran pada sholat malamnya? Nah, tak lain tak bukan adalah untuk membina kualiti kolbu supaya dapat nutrisi selama setahun untuk menuju kejayaan. Subhanallah. Apa yang saya inginkan ketika baca buku ini adalah bagaimana Allah kurniakan saya untuk qiyamul lail, meletakkan Quran saya itu dalam salat malam. Itu saya mohon sama Allah. Saya mohon sama Allah. Ya. Oke. Kemudian apa tadi ya, tentang solat ya tadi ya, tentang solat. Yang keempat, li islah, lam lagi. Lam itu adalah lail. Lam itu adalah lail. Lail itu artinya malam. Hendaklah Quran itu kalau hendak ditadaburi bacalah waktu malam. Tapi hal ini bukan bermakna Quran tak boleh dibaca waktu siang begitu. Ya, juga bukan bermakna kalau Quran dibaca ketika sholat, Quran tak boleh dibaca di luar sholat, bukan. Yang utama saja yang diletakkan di sini. Ya, Quran lebih utamanya dibaca ketika sholat. Quran lebih utamanya dibaca ketika malam. Maka penulis ini memberikan satu ilustrasi. Kenapa Al-Quran itu perlu untuk dibaca ketika malam? Ini 4 nih perkara yang paling asas sebetulnya. 4 ini. Yang bagian yang ke-5 sampai yang ke-10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tentang masalah kaidah menghafal Quran, membaca Quran dengan tartil, dengan pengulangan, itu saja. Jadi saya coba untuk sentuh 4 poin di sini. Oke, yang keempat tadi apa? Membaca Quran di waktu malam. So, bukan bermakna bahwa penulis melarang kita membaca waktu siang, bukan. Boleh siang, boleh. Ya, cuma beliau mengatakan dengan mengambil fakta-fakta yang objektif di luar sana. Mengapa Al-Quran itu perlu dibaca waktu malam ya? Nah, itu pertanyaan dari beliau. Sebab kalau waktu siang kita ambil sampel tumbuhan. Tumbuhan itu kalau disirami waktu siang,
dengan siraman yang sedikit, itu hanya mengalami proses penguapan sahaja. Tidak ada kesan dalam pertumbuhan itu. Demikian halnya manusia ketika membaca Al-Quran itu ketika siang hari. Beza ya belajar dengan membaca lah. Beza, ini beza. Begitu juga manusia ketika membaca Al-Quran dengan niat tadabbur itu di waktu siang hari. Siang hari dengan suasana yang crowded, suasana yang bising, suasana yang penuh pergaduhan, suasana yang keras dan kasar ya. Kalau membaca Al-Quran waktu siang itu ibaratnya seperti mana siraman untuk tanaman. Hanya menguap, tidak menembus dalam hati. Karena itu para salafus saleh itu kalau baca Al-Quran itu di waktu malam. Dan apabila kita tengok dalam Al-Quran juga demikian. Bila ada sebutan waktu malam itu mesti akan digantikan dengan afala tasmaun, dengan mendengar. So, para mufassir sepakat, termasuk Hamka sendiri, termasuk Ibnu Qayyim, Ibnu Ashur ya, itu rahasianya bahwa malam itu dipilih oleh Allah dengan suasana yang hening supaya manusia itu boleh merasakan yang namanya pengaruh Al-Quran, karena siangnya ya akan dijalani dengan penuh kebisingan. Itu perlunya hati yang jernih, yang cukup nutrisinya, yang diisi waktu malam itu tadi ya. Maka siang kita boleh belajar Al-Quran, malam kita boleh membaca Al-Quran. Kemudian li'irs la alif di sini adalah usbu', yaitu seminggu ya. Kalau boleh diulang-ulang, maksudnya dalam seminggu itu diulangi lagi apa yang telah dibaca itu, diulang lagi. Kemudian ha adalah hifzan, kalau boleh apa yang diulang-ulang itu, yang dibaca itu dihafalkan sehingga senang nak terapkan nanti dalam kehidupan ya, kalau boleh ya. Itu orang salaf, ini semua hasil analisis pada keadaan orang salaf ya. Kemudian yang ketujuh yaitu tak. Yang tak di sini adalah tikror. Kita buat pengulangan ayat demi ayat bagaimana kaedahnya supaya kekal dalam ingatan. Yang ke-8 adalah rabat, yaitu bagaimana kita mengaitkan tiap-tiap Al-Quran itu dengan realiti, dengan fakta-fakta konkret di hadapan kita supaya kekal, supaya berlaku penjasadan begitu. Kemudian yang ke-9 adalah huruf tak, yaitu baca dengan tartil. Jangan terburu-buru, karena tartil itu bahagian daripada tadabbur Al-Quran untuk meresapkan makna dalam hati ya, dengan intonasi yang bagus, dengan suara yang sedap ya, itu boleh membantu jalannya tadabbur. Kemudian yang ke-10 adalah huruf jim, yaitu jahran. Baca itu jangan berbisik, baca itu dengan jahar, dengan suara yang terang dan jelas untuk dengar telinga, untuk merasuk dalam hati, diproses oleh lub yang bersih, akhirnya menghasilkan ilmu untuk kemudian diamalkan. Oke, itu antara 10 yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Kemudian Dr. Asma'nya bagian pertengahan menyebutkan tentang kisah-kisah orang salaf dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka saya ambilkan sampel satu saja, dan saya tak ambil sampel siapa-siapa kecuali Nabi kita Muhammad SAW, sehingga terbit ittiba nanti. Ittiba, yaitu mengikuti Nabi. Oke, Rasulullah SAW ini jika ingin meresapkan makna Al-Quran dalam hatinya, Rasulullah memanggil sahabatnya yang memiliki suara yang merdu, yang boleh membaca dengan tartil. Dialah sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kita mengharap dalam rumah kita ini ada salah satu di antara anak kita, ke pasangan kita, ke siapa ya, yang Allah kurniakan suara merdu, lalu kita latih dengan suara merdunya itu, memahami Al-Quran dahulu, sehingga lagunya, bahasanya, larasnya itu selaras dengan kefahaman itu, walaupun tidak menggunakan nada-nada tertentu, tapi kefahaman itulah dengan suara yang merdu boleh menghasilkan paduan yang serasi, paduan suara yang serasi. Kita ingin memiliki salah seorang di antara keluarga kita itu ada yang seperti itu, sehingga bila kita boring, kita boleh panggil dia, tolong bacakan sekian. Apalagi kalau itu anak kita sendiri, Allahu Akbar, nak tolong bacakan Umi surah Toha. Baik Umi, dibacakan sampai mengalir. Lalu kita katakan stop, berhenti. Kenapa Umi?
Disinilah Umi hendak merenung. Gitu maksudnya ya. Jadi kita ambil sampel di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Heran Abdullah bin Mas'ud ini. Wahai Rasulullah, bukankah Quran itu turun kepada Anda? Kenapa Anda suruh saya membacakan kepadamu? Maka apa kata Rasulullah? Ya, Quran memang turun kepadaku, tapi aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Ini kaidah tadabbur sebetulnya. Dah kita baca-baca, dah faham begitu, kita dengarkan orang lain membacanya. Hal itu mudah masuk, karena apa? Penderiaan kita tidak double function. Kalau kita membaca Quran, mata kita tengok, dia mata satu, telinga satu, fungsi hati yang ketiga. Kalau kita dengar, kita fokus, mata kita hilangkan sudah, just fokus mendengar. Itu maknanya pengaruh Quran lebih cepat merasuk dalam hati. Maka Ibnu Mas'ud akhirnya membacakan surah An-Nisa dari ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Pada ayat yang ke-41, Ibnu Mas'ud melihat mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berkaca-kaca. Maksudnya sudah hendak berlinang air mata. Maknanya terharu sangat dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Terharunya itu adalah ketika mengaitkan ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud dengan fakta yang dihadapi Nabi, yaitu tentang umatnya. Apakah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud pada ayat yang ke-41 itu? Yang dibaca adalah فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nabi berkata, berhenti. Nabi berusaha untuk mengaitkan perkara ini dengan umatnya, yaitu Allah berfirman, bagaimana sekiranya tiap-tiap umat itu dihadirkan nabi-nabinya, lalu nabi-nabinya itu menjadi saksi atas umatnya. Demikian juga engkau, wahai Muhammad, aku hadirkan sebagai saksi untuk umat kamu. Nabi menangis, bagaimana aku nak bersaksi di hadapan Allah nanti tentang umatku. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sampai pada aduan Nabi Ibrahim tentang umatnya, aduan Nabi Isa tentang umatnya, Nabi Muhammad SAW menangis sambil mengangkat tangan dan mengatakan, ummati, ummati, aduhai umatku, aduhai umatku. Siapakah umat Nabi Muhammad? Kita lah. Kita dipanggil Nabi pada 1400 tahun yang lalu dengan menggunakan kedua tangannya, ummati, ummati. Lalu Allah pun memerintahkan Jibril, wahai Jibril, datangi Muhammad dan tanyakan kepadanya apa yang membuatnya menangis. Lalu Jibril bertanya pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad beritahukan apa yang telah Allah ketahui, ya. Lalu Jibril mendatangi Allah dan mengatakan dan menyampaikan tentang sebab Nabi Muhammad menangis, dan Allah sudah tahu apa yang buat Nabi Muhammad itu menangis. Maka Allah memerintahkan Jibril untuk mendatangi Muhammad yang kali kedua, katakan kepada Muhammad, sungguh kami telah meredainya untuk umatnya, dan sekali-kali kami tidak akan menghinakannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah ketika melihat kekasihnya mengangkat tangannya untuk supaya umatnya dirahmati, maka Allah memperkenankan permohonan Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan melalui lisan Jibril bahwa Allah telah meredai Muhammad itu untuk umatnya. Bermakna keredaan Allah terhadap kita melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah puan-puan, maka hendaknya kita menghargai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan sunnah Nabi sebagai petunjuk yang bersih daripada hawa nafsu, petunjuk yang membimbing kita menuju pangkuan rahmat Tuhan kita kelak. Ittiba'us sunnah, jangan mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu agama Islam. Ya, kita diredai oleh Allah itu lantaran Allah meredai Nabi kita. Keredaan Allah pada Nabi kita membuka jalannya keredaan Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita. Ya, maka demikianlah orang terdahulu itu mentadabbur Al-Quran.
dicontohkan oleh tindakan Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabatnya yang mulia, sahabatnya al-kiram, sehingga kejayaan diraih oleh mereka. Mungkin ini saja daripada Ustazah yang perlu saya sampaikan, dan tentunya masih banyak lagi lah yang perlu disampaikan, tetapi memandangkan kita bedah buku, ya kita tak mungkin untuk menjelaskan satu-satu, ya. Tapi yang jelas, bacalah buku ini, insya Allah banyak sangat manfaatnya yang boleh kita petik. Setakat mendengarkan huraian Ustazah saja tidak cukup, karena itu jadikan buku ini sebagai satu kawan baik dalam memahami hakikat kejayaan melalui Al-Quran itu. Demikian apa yang boleh saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.